Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Tentu sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Tina, Kak Indri, dan Kak Lydia, juga ada Kak Koko yang membantu merekam, juga Kak Septo yang bermain musik. Senang sekali kita semua menunggu adik-adik kembali, berjumpa dengan adik-adik kembali di ibadah anak online GKI Samanhudi. Ya adik-adik ya, sebelum kita berdoa, kita mau bersukacita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya lipatkan tangan, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah pimpin kami sampai hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat kembali mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan, Engkau juga yang akan pimpin kami selama ibadah ini. Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti dengan baik. Berilah hikmat akal budi untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau pimpin dari awal sampai selesai. Kami mau menyerahkan seluruh acara ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, masih semangat untuk bernyanyi? Mau memuji Tuhan lagi adik-adik? Mau dong ya Kak ya? Yuk kita mau mengajak adik-adik memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu Allah di sini. Kita lanjutkan lagi dengan ada gerakan roh Allah. Yuk adik-adik semua ya. Setiap
akan undang Roh Kudus untuk datang dan memberkati kita sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita nyanyikan lagu Roh Kudus datang. Selamat pagi adik-adik. Kakak berharap adik-adik bersama dengan keluarga adik-adik dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua. Tentu saja dalam keadaan diberkati Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita mengenai Pentakosta. Ada yang tahu Pentakosta itu apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Yuk kita baca Alkitabnya ya. Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Sudah ketemu? Kisah Rasul 2 ayat 1-13. Kalau sudah kita baca ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Porus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, ayat hafalannya dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah, yuk kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Urapin kakak kami yang bercerita Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan dan juga boleh bertumbuh dalam hati anak-anak kami. Tuhan berkati setiap yang mendengar firman ini, biarlah firman ini juga menolong mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lihat firman Tuhan melalui video ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread of life on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka.
Engkau penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan melalui film tadi tentang pencurahan Roh Kudus? Nah, murid-murid itu menunggu di Yerusalem adik-adik. Atas perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai dicurahkan Roh Kudus. Adik-adik, murid-murid tahu gak Roh Kudus itu apa? Enggak tahu, tapi mereka taat. Mereka ke Yerusalem, mereka berada dalam satu ruangan, mereka berdoa memuji Tuhan setiap hari sampai tiba hari Pentakosta. Pentakosta ini adalah Pentakosta Perjanjian Lama, yaitu orang-orang Israel dari seluruh daerah datang mengucap syukur ke Yerusalem atas panen yang berhasil. Nah adik-adik, pasca Perjanjian Lama itu kapan? Ada yang tahu? Iya, pasca Perjanjian Lama adalah waktu Musa membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir. Mereka masuk ke Kanaan, menuju Kanaan. Nah, itu disebut hari pasca Perjanjian Lama. Nah, pada hari Pentakosta itu tiba-tiba terdengar angin yang menderu yang kencang sekali. Lalu tampak lidah-lidah api. Seperti tadi firman Tuhan melalui film itu, di atas kepala murid-murid. Lalu murid-murid ini berbicara yang berbeda. Tetapi orang-orang yang datang di Yerusalem mendengar, loh, kok ada yang bisa bicara bahasa aku, bahasa di bangsaku? Ada orang Mesir, orang Mesopotamia, orang Frigia, adik-adik, orang Yudea. Mereka, murid-murid ini berbicara atas pimpinan Roh Kudus. Kira-kira adik-adik, apa sih arti bahasa itu? Dalam Alkitab ditulis bahwa itu memuliakan Allah, menceritakan karya Tuhan. Apa karya Tuhan? Betul seperti Paskah yang sudah kita lakukan untuk mengingat kematian Yesus. Betul, mereka menceritakan bagaimana anak Allah menanggung dosa dunia, mati di salib, sehingga siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, dapat memperoleh hidup kekal. Nah, orang mendengar, wah ada yang ngejek, ada yang bilang, mereka mabuk karena anggur. Tiba-tiba, kemudian Petrus Petrus berbicara kepada orang-orang itu, menceritakan bahwa kami tidak mabuk. Kami penuh dengan Roh Kudus, roh yang diberikan Allah kepada kami. Kemudian dia menceritakan karya dari keselamatan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada hari itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Adik-adik, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Kita tahu karya Allah yang mau menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Injil itu sampai ke kita. Injil itu sampai ke Cilisti. Injil itu sampai ke adik-adik, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak ada yang lebih besar di dunia ini daripada karya keselamatan Tuhan Yesus. Apakah itu emas, perak, tidak ada yang lebih besar. Rumah yang mewah, tidak ada yang lebih besar. Kenapa? Karena karya Tuhan Yesus menyebabkan kita memperoleh hidup kekal nanti di rumah Bapa. Bersyukur gak adik-adik? Bersyukur ya. Oleh sebab itu, kita minta yuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Yuk ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Kita ngomong 3 kali ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Amin. Itu doa kita. Supaya kita anak-anak Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Ya. Oke, ceritanya sampai di sini adik-adik. Kakak berharap adik-adik hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus, termasuk kakak sendiri. Ya. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik dalam minggu depan juga bisa mengikuti ibadah online ini dan adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami hidup dan bersandar bersama dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah kami juga Engkau pimpin, dan biarlah minggu depan kami juga dapat beribadah kembali dan mendengarkan firman Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan dan kita juga mendengarkan cerita untuk Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Yuk, kita persiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Beri Persembahan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kami dan juga keluarga kami. Kami juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan juga biarlah Tuhan yang akan memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan berkati juga persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita tahu adik-adik bahwa Roh Allah selalu ada di sini dan selalu menyertai kita semua. Apapun yang adik lakukan, adik-adik harus percaya bahwa Roh Allah ada beserta dengan kita. Waktu adik-adik belajar, waktu adik-adik tidur, ya, selalu Roh Allah ada di dekat kita semuanya. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan satu buah lagu, yaitu Ku Tahu Roh Allah Ada di Sini. Kemudian kita lanjutkan berdoa ya adik-adik ya. Yuk. Sesuatu pasti terjadi karena
akan berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang ya. Sampai jumpa adik-adik. Sehat semuanya.